Kota Malang, sebuah kota yang dikenal dengan hawanya yang menyejukkan dan alamnya yang memanjakan setiap mata memandang. Tak heran, banyak penduduk luar Malang yang tertarik untuk mendatangi kota ini dengan tujuan berwisata. Sayangnya, di balik pesona tersebut, tersimpan sebuah tantangan tak berujung yang harus dihadapi di kota ini, yakni permasalahan sampah. Di tahun 2023, Kota Malang menghasilkan sekitar 283.095,41 ton sampah berdasarkan data dari SIPSN, yang mana jika dihitung per hari, jumlah sampah yang dihasilkan adalah 778 ton. Mengejutkan lagi, kurang lebih 100 ton dari sampah per hari tersebut dihasilkan dari penduduk pendatang. Sebagian kecil sampah tersebut ditampung di TPS yang berlokasi di Kelurahan Merjosari. Namun, ukuran lahan yang sempit dan lokasinya yang tidak strategis menyebabkan sedikit ketidaknyamanan bagi sebagian warga. Kurangnya jumlah TPS menyebabkan sebagian warga membuang sampah mereka di beberapa titik, yang akhirnya memunculkan gunungan sampah di beberapa tempat. Seperti di Jalan Esberg, Kelurahan Karangbesuki, yang membuat timbunan sampah di lahan kosong, kemudian di Jodipan juga ada, Kedung Kandang, Tanjung, 4 wilayah ini. Alasannya, warga merasa kejauhan kalau membuang sampah di TPS beda kelurahan, sehingga ditaruh sembarangan, kata Rahman pada Selasa 31 Januari 2023, dilansir dari kompas.com. Dua kontainer, Pak. Dua kontainer itu, satu kontainer kira-kira berapa beratnya, Pak? Satu kontainer ya, kalau beratnya nggak tahu kan 24 gerobak isinya. Ya, dan satu gerobaknya 2 anak. Kalau di sini nggak diolah, Pak. Ya ada yang nyari, dikumpulkan, dijual. Kalau yang sampai seperti ini kan langsung supaya turun ke sana, supaya sakit. Berarti yang ngangkut dari pihak lain? Ya, Pemkot. Jadi nggak ada yang kurang gitu, misalnya gerobaknya kurang atau Gerobaknya habis dikasih kelurahan kemarin keluar 24 gerobak. Itu terserah Pemkot, Pak, kalau perbaiki seperti di sini kan Pemkot yang. tapi kalau menurut Bapak perlu nggak diperbaiki atau udah gini aja gitu? Aja. Berarti sudah nyaman, Iya. sudah gitu ya, Pak? Ini kalau sudah kan pegawai Pemkot sudah ke sini tapi ini masalah. Menumpuknya sampah-sampah di sungai semakin meningkatkan ketidaknyamanan masyarakat. Entah apalagi yang harus dilakukan agar semua warga memiliki kesadaran terhadap bahayanya membuang sampah di sungai. Sungai yang pada dasarnya diciptakan sebagai tempat yang dapat dinikmati keindahannya, kini hilang sudah pesonanya. Salah satu penyebab masih adanya masyarakat yang membuang sampah di sungai adalah karena minimnya fasilitas pengelolaan sampah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua RW salah satu wilayah di Kelurahan Gunung Rejo. Di wilayahnya dulunya memiliki 6 gerobak sampah, dan saat ini hanya 2 saja yang berfungsi. Dilansir dari timesindonesia.com. Ya, tapi ada beberapa oknum yang masih kurang memperhatikan mengenai kebersihan lingkungan di Kota Malang itu sendiri. Kalau menurut saya, kebersihan di Kota Malang sudah cukup terjaga. Dibuktikan Kota Malang mendapatkan beberapa gelar Kota Adipura. Dan ketika dibandingkan dengan daerah asal saya, tempat-tempat di Kota Malang ini lebih nyaman, lebih asri, dan lebih sejuk dibuat aktivitas sehari-hari. Ya, untuk fasilitas itu sendiri sebenarnya sudah cukup memadai ya, mengingat beberapa tempat di Kota Malang seperti alun-alun maupun taman itu sudah tersedia banyak kotak sampah. Akan
Akan tetapi dari kesadaran dari masyarakatnya sendiri itu masih sangat kurang menurut saya. Menurut saya masih kurang maksimal ya, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah itu sendiri mengenai penanganan sampah di Kota Malang. Kalau menurut saya, kebijakan pemerintah terkait penanganan sampah atau penanganan kebersihan itu masih kurang maksimal. Kenapa? Karena saya sebagai masyarakat pendatang itu belum pernah menemui adanya sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengelola kebersihan. Sebagai mahasiswa pendatang, alangkah lebih baiknya kita menghormati dan menjaga kebersihan kota yang kita datangi ini. Seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya, agar sampah di Malang tidak semakin menumpuk. Untuk masyarakat sendiri mungkin bisa belajar untuk mengurangi sampah, terkhususnya sampah plastik, seperti contohnya membawa tumbler agar mengurangi botol plastik yang sekali pakai, lalu juga bisa bawa tote bag untuk berbelanja agar mengurangi kantong plastik yang digunakan agar sampahnya tidak semakin menumpuk. Terkait saran untuk pemerintah sendiri, lebih ke pengembangan tentang pengelolaan sampah dan juga pengembangan mengenai teknologi daur ulang. Kalau saran buat pemerintah mengapresiasi aktivis-aktivis lingkungan seperti masyarakat, para mahasiswa, dan para pekerja lingkungan. Itu sih dari saya. Di tahun 2023, sejumlah 224 wilayah di Kota Malang terdampak banjir. Jumlah ini meningkat secara drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 98 wilayah, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Dimuat dalam kompas.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang mencatat ada 18 titik di Kota Malang yang menjadi langganan banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. 18 titik itu tersebar merata di Kota Malang, mulai dari Jalan Gajayana, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Sudimoro, Jalan Lejen Sutoyo, hingga kawasan Kelurahan Sawo Jajar. Menurut Kepala BPBD Kota Malang, beberapa penyebab utama banjir yang melanda Kota Malang antara lain tata guna lahan yang tidak sesuai, fungsi sungai yang kurang optimal, drainase yang tidak maksimal, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, dan intensitas hujan yang tinggi. Sedangkan menurut analis sumber daya air seksi drainase DPU PRPKP Kota Malang, Yogi Agus Firmanda menjelaskan sejauh ini pihaknya terus melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan, khususnya soal drainase. Hasil evaluasi, kondisi hujan deras sekaligus penyumbatan akibat sampah jadi persoalan utama masih adanya genangan. Katanya saat menjadi narasumber talk show di program Ijen Talk yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM Selasa 20 Februari 2024 dilansir dari malangpost.com. Dari permasalahan yang telah disebutkan, pihak yang bertanggung jawab juga telah melakukan upaya penanganan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menambah AMROL antara 3-5 unit. DLH hanya memutuskan untuk menambah AMROL, bukan TPS, karena tidak ada anggaran penambahan TPS pada tahun 2023. AMROL berbentuk seperti kontainer truk, bisa ditempatkan di TPS dengan frekuensi sampah terbanyak sebagai tambahan tempat penimbunan sampah. Penanganan sampah di Sungai Bundulrejo juga sudah dilakukan oleh pihak DLH yang bekerja sama dengan masyarakat daerah sana. Mereka melaksanakan kerja bakti pada hari Minggu 10 September 2023. Bahkan, pihak RW dan warga sekitar berinisiatif untuk memasang CCTV di kawasan sepanjang sungai tersebut. Ada 3 titik yang sudah kami pasang CCTV. Kita tambah 1 lagi. Kalau soal hukuman, ya dari pemerintah. Kita hanya mantau saja dulu. Ujar Ketua RW pada Minggu 10 September 2023 dilansir dari Malang Times.
Masalah sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai kader PMII, wajiblah kita mengimplementasikan salah satu nilai dasar pergerakan, yakni hablum minal alam, dengan cara menjaga lingkungan dari sampah. Mari kita mulai dari langkah kecil, dari rumah kita sendiri, demi lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Kota Malang yang kita cintai butuh aksi nyata dari kita semua.